Cerita diawali pada tahun 2142 ketika sebuah pesawat peneliti milik perusahaan Whaling terbang di antara puing-puing pesawat serupa yang hancur. Entah kenapa, di mana mereka menemukan sebuah batu angkasa yang setelah dibawa ke stasiun pusat dan diperiksa oleh para peneliti, ternyata batuan itu berisi sesosok makhluk yang tidak asing di mata kita semua. Bukan kadal, tokek, ataupun garangan, melainkan seonggok alien dengan posisi ngaringkuk akibat ketirisan. Dan inilah alien Romulus. Beberapa bulan kemudian, kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Ren yang terbangun oleh pengumuman para pekerja tambang, di mana Ren memiliki seorang adik bernama Andi yang saat itu sedang sarapan bersama sebelum memulai pekerjaan. Diketahui jika Ren dan Andi tinggal di sebuah planet bernama Jokson Star, planet yang berjarak kurang lebih 65 tahun cahaya dari planet Bumi. Sangat jauh dan sangat mustahil dijangkau apabila memakai kendaraan konvensional, kecuali Anda teman dekatnya Doraemon. Ren dan Andi serta semua orang yang ada di sini adalah para pekerja tambang yang terikat kontrak dengan perusahaan Wayland untuk menambang sumber daya alam di planet ini. Mereka sendiri tampak sangat gembira setelah ingat jika masa kontraknya sudah hampir habis, karena ia dan Andi punya cita-cita untuk pergi ke sebuah planet bernama planet Ivaga yang diketahui memiliki kondisi hampir sama seperti planet Bumi. Full name and occupation, please. Maria Rains Cardy, ma'am. I met my quota and I should be free to go now. I'm sorry, but you're not eligible for contract release yet. Dan alangkah terkejutnya Ren saat petugas berkata jika masa kontraknya ditambah jadi 5 tahun lagi. Hal itu disebabkan oleh sebagian pekerja yang banyak mengundurkan diri. Sehingga apa mau dikata, Ren harus mengubur keinginannya untuk bisa pergi ke planet Ivaga dalam waktu dekat ini. Ren lagi-lagi harus dibuat kesal dengan para bot sel yang mengganggu Andi, adiknya. Di mana Andi ini ternyata bukan manusia asli, melainkan robot humanoid alias manusia buatan yang diberikan oleh mendiang ayahnya untuk menemani Ren agar tidak kesepian. Tak lama, teman Ren pun menelpon dan mengajaknya untuk berkumpul, yang setibanya mereka berdua di sana. Teman-teman pun memberitahu jika kemarin mereka menemukan sebuah stasiun antariksa yang terbengkalai, melayang dekat sekali dengan planet ini. Mereka sangat yakin jika stasiun antariksa sebesar itu pastinya memiliki kapsul cryosleep alias kapsul tidur yang biasa digunakan untuk melakukan perjalanan panjang. Dengan fakta bahwa semua orang ini pergi ke planet Ivaga, teman-teman pun punya ide untuk mencuri kapsul tersebut agar bisa melakukan perjalanan menuju planet Ivaga tanpa harus menunggu kontrak kerja mereka habis. Why are we all sitting around here waiting for travel permits that they're never going to give to us? Before someone else does. You guys are Alasan kenapa mereka mengajak Ren adalah sebenarnya bukan karena Rennya, tapi lebih kepada si Andinya. Andi ini ternyata adalah salah satu dari sekian banyak robot humanoid yang diproduksi oleh perusahaan Wayland dan diketahui memiliki akses tak terbatas ke semua hal yang berhubungan dengan ciptaannya. Nah, membutuhkan Andi untuk membuka akses masuk menuju kapsul tersebut karena hanya Andilah satu-satunya satu-satunya manusia buatan yang dapat melakukannya. Menggunakan pesawat pengangkut milik pertambangan, Ren dan kawan-kawan pun langsung berangkat menuju ke tempat tujuan, di mana saat mereka sudah berada di angkasa, kita bisa melihat jika planet Jokson Star ini ternyata sepenuhnya diselimuti oleh badai petir abadi dan memiliki sabu asteroid seperti planet Saturnus. Di sini jugalah Ren untuk pertama kalinya bisa melihat cahaya matahari, yang jika mereka bisa mendapatkan kapsul tidur tersebut,
maka perjalanan menuju ke sana akan seperti hanya satu malam saja. Dan di sana mereka bisa menikmati cahaya matahari hampir setiap hari. Setelah berada cukup dekat dengan stasiun antariksa yang dituju, mereka baru sadar jika stasiun itu bergerak mendekat ke arah sabuk asteroid yang sepenuhnya diisi oleh batuan angkasa yang setelah dikalkulasi menggunakan komputer, stasiun tersebut akan mengalami benturan dalam waktu kurang lebih dari 36 jam. Sehingga itulah waktu yang mereka miliki untuk mendapatkan kapsulnya sebelum stasiun itu hancur oleh cincin planet tersebut. Setelah pesawat terhubung dengan pintu masuk stasiun, ini giliran Andy lah yang akan berperan membukanya. Dan sesuai yang direncanakan, Andy bisa dengan mudah membuka pintu masuknya. Ditemani oleh dua teman Ren, yaitu ada Tyler si kalem dan Bejo si grengseng, Andy akan masuk ke stasiun untuk mencari kapsul tidurnya. Dimana saat mereka sudah masuk ke sana, Ren dan kawan-kawan pun baru sadar jika stasiun ini memiliki sistem keamanan otomatis berupa generator sistem gravitasi yang akan menyala dan mati dengan sendirinya. Setelah beberapa saat berkeliling, mereka berhasil menemukan kapsul tidurnya. Namun masalahnya adalah daya atau bahan bakarnya hanya akan bertahan selama 3 tahun saja. Sedangkan perjalanan menuju ke planet Ivaga membutuhkan waktu 9 tahun. Bejo sempat putus asa. Berbeda dengan Tyler yang langsung menemukan solusi untuk masalah ini, yaitu sebuah ruangan berisi bahan bakar kapsul yang letaknya berada di ujung lorong. Got 400 yards away, dead ahead. Sebelum pergi ke sana, Tyler mengirimkan kapsul tersebut keluar untuk diambil oleh pesawat mereka yang diterbangkan oleh seorang pilot wanita bernama Navarro, yang kebetulan memilih gaya rambut Saitama sebagai ciri khasnya. Di saat yang sama, adik Tyler yang bernama Kay mendadak muntah, yang setelah Ren telusuri, ternyata si Kay ini sedang hamil muda, hasil hubungannya dengan seorang gadun. Di mana Kay sengaja menyembunyikan hal ini karena takut dimarahi oleh Tyler, kakaknya. Oh, girl. Kembali ke Adi dan kawan-kawan yang sudah berada di ujung lorong tempat bahan bakar kapsul berada. Ternyata tempat ini adalah ruangan peneliti yang dibagi menjadi 2 bagian, di mana dengan Romulus dan Remus yang diambil dari mitologi Yunani tentang saudara kembar yang lahir dari dewa perang. Di mana tabung bahan bakar sendiri berada di bagian Romulus yang juga menjadi tempat penelitian para ilmuwan. Disinilah Bejo mulai menunjukkan kepelontongannya dengan bersikap rese kepada Andy. Ketika Bejo mengatakan tentang Andy yang tidak akan diajak ikut ke planet Ivaga. Planet Ivaga melarang keras keberadaan manusia buatan dalam bentuk apapun. Ren juga sudah tahu tentang hal ini, namun sengaja tidak memberitahu Andy karena takut dia sedih. Namun karena congor Bejo yang sangat ember, Andy pun mau tidak mau harus menerima fakta tersebut. Tiba di Romulus, Bejo menemukan alat sengat listrik yang tergeletak begitu saja. Di mana saat Bejo iseng membuli Andy menggunakan alat sengat tersebut, tiba-tiba Bejo nyaris terjatuh ke dalam lubang yang sepertinya diakibatkan oleh tumpahan cairan kimia berbahaya. Namun yang mengejutkan adalah ada seonggok manusia buatan sama seperti Andy, tergeletak mati dengan kondisi setengah badan.
Tak lama, mereka menemukan satu ruangan bernama cold chamber yang memiliki suhu sangat dingin dan tempat paling cocok untuk menyimpan tabung bahan bakarnya. Di mana saat Tyler dan Bejo berhasil menarik tabungnya, sistem keamanan tiba-tiba aktif yang membuat pintu terkunci otomatis dan suhu ruangan yang naik drastis. Andy sempat mencoba membuka pintunya, tapi gagal. Sehingga Renda Navarro pun mau tidak mau harus turun tangan langsung membuka pintu tersebut dari luar. Tibalah di lab, Ren dan Navarro sama-sama terkejut saat melihat seonggok humanoid yang tergeletak. Ren jadi punya ide untuk mengambil chipset tersebut yang nantinya dipindahkan ke Andy agar punya akses membuka pintunya. Di mana pada saat yang sama, Navarro justru menemukan sebuah alat berupa lampu sinar X yang biasa digunakan untuk melihat kondisi tubuh bagian dalam. Whoa. Sick. Ketika Tyler dan Bejo masih sedang mengambil tabung bahan bakarnya, Andy sendiri pergi ke bagian belakang dan menemukan puluhan spesies yang sengaja dibekukan. Namun sepertinya spesies-spesies ini akan bangun seiring dengan meningkatnya suhu ruangan. Tak lama, Ren pun datang untuk memberikan kartu memori atau chipset tadi yang sudah berhasil dia ambil, di mana Tyler langsung memasukkan kartu memori tersebut ke dalam tubuh Andy. Celakalah mereka semua ketika spesies ini bangun dan masuk ke dalam air, sehingga terjadilah ketegangan luar biasa saat Tyler dan Bejo harus bertahan hidup dari para spesies yang sudah melompat ke wajah mereka. Setelah Andy bangun dan berhasil membuka pintunya, mereka langsung mengunci pintu dari luar dan pergi dari sana. Tetapi, ya, satu alien berhasil loncat ke wajah Navarro, di mana saat mereka berusaha melepaskannya, ekor makhluk itu malah semakin mencekik lehernya. Di tengah kebingungan itu, Andy tiba-tiba menjadi sangat cerdas dengan mengatakan bahwa makhluk itu sedang menghirup oksigen melalui tubuh Navarro, yang mana pengetahuan Andy ini didapat dari kartu memori yang tadi juga ia telah pasangkan, yang juga telah meningkatkan sistem meteorik pada tubuh robotnya. That new module didn't just upgrade my credentials, it substantially updated my AI and it's... Andy, do you know how to help her? Satu-satunya orang yang dapat memberikan jawaban tentang bagaimana cara melepasnya adalah dengan membangunkan jasad robot yang tinggal separuh. Saat si robot sudah aktif, mereka langsung menanyakan tentang apa yang harus kami lakukan untuk menolong Navarro. Wahai Mas Robot, si robot menjawab, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali lari dan pergi secepatnya. Dari sini, si robot juga menerangkan bahwa makhluk itu adalah spesies parasit yang dinamakan dengan parasitoid yang sedang menyalurkan benihnya dalam tubuh Navarro, yang nantinya akan melahirkan spesies lain yang tumbuh dengan cepat. Dan tebak, spesies itu apa ya? Itu adalah Somorphs XX-121 alias alien yang kita kenal selama ini. Si alien telah menimbulkan kekacauan yang menewaskan semua kru pesawat, sampai akhirnya pihak keamanan datang menembaki tubuhnya, menggantungnya di atas plafon. Darah yang mengucur dari tubuhnya ternyata adalah zat asam dan menimbulkan lubang pada lantai. Tak lama, Ren terbesit sebuah ide untuk membekukan ekor si parasit menggunakan tabung bahan bakar kapsul, di mana cara itu akhirnya berhasil membuatnya terlepas hingga Navarro bangun dari pingsannya. Alih-alih mengira ini semua sudah berakhir, si robot secara pribadi memberi saran kepada Andy untuk jangan pernah membiarkan Navarro keluar dari stasiun,
Karena jikalau itu terjadi, maka teman-temannya bahkan seluruh populasi manusia di planet Jackson Star akan mati oleh makhluk yang nanti keluar dari dalam tubuh Navarro. Andy? Dengan cepat, Andy mencegat Bejo yang akan membawa Navarro keluar dari stasiun ini, di mana Bejo yang temperamen langsung menyengat Andy dengan listrik dan Bejo langsung membawa Navarro kembali ke pesawat meninggalkan Ren. Tyler dan Andy yang masih berada di sana, di mana Andy dengan cepat bangun dan kembali mencegah mereka pergi. Tetapi ya, Bejo yang keras kepala nekat meninggalkan mereka bertiga di stasiun demi hanya untuk menyelamatkan Navarro yang sebenarnya sudah sekarat. Di mana Kay yang baru bangun langsung menghampiri Navarro yang tiba-tiba mengerang kesakitan. Penasaran dengan apa yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya, Navarro pun menggunakan lampu sinar X untuk memeriksa dan kacau, sungguh kacau. Gara-gara si goblok Bejo, bayi alien pun lahir ke dunia, di mana pada saat yang sama pesawat yang sudah terlanjur lepas dari stasiun pun terbang tanpa arah, yang justru malah menabrak stasiun dan menyebabkan ledakan besar. Akibat ledakan itu, stasiun pun bergerak lebih cepat menuju sabuk asteroid. Benturan yang tadinya akan terjadi dalam 36 jam kini menjadi sekitar 46 menit lagi. Sehingga Bejo gara-gara ente semua menjadi kacau. Setelah diperiksa melalui monitor pesawat, mereka mendarat di hanggar yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Sehingga Ren dan kawan-kawan pun langsung pergi ke sana untuk menyusul. Akan tetapi, satu ruangan yang harus mereka lewati berisi penuh dengan parasitoid yang mustahil untuk dilewati. Andy dengan pengetahuan barunya memberitahu jika parasitoid itu tidak memiliki mata dan mendeteksi manusia melalui suara dan hawa panas. Sehingga satu-satunya cara untuk mereka bisa lewat adalah dengan berjalan secara perlahan, tenang, dan tanpa menimbulkan suara. Beralih ke pesawat, Kay dan Bejo yang baru siuman dari pingsan pun langsung dikejutkan oleh si alien yang berubah menjadi kepompong dan menempel pada dinding. Mereka dengan alat penyengat listriknya, Bejo mencoba membunuh alien dengan alat tersebut. Tetapi ya, Bejo menjadi orang pertama yang mati, di mana Kay yang tak bisa membuka pintu pesawat pun menghubungi Tyler, kakaknya, melalui telepon tanpa tahu jika saat ini Tyler sedang berada dalam situasi krusial yang menuntutnya untuk tetap tenang. Mendengar adiknya dalam bahaya, suhu tubuh Tyler pun mendadak naik yang ditandai dengan munculnya keringat. Run. Mereka bertiga berhasil selamat berkat Andy yang menutup pintu dengan akurat, di mana Kay sendiri harus berjuang sendirian dalam detik-detik menegangkan ketika si alien sudah dewasa berjalan tepat di atasnya. Tak lama setelah si alien pergi, muncullah Andy dan kawan-kawan. Andy yang sudah punya tugas baru pun menolak untuk membuka pintu dengan alasan tidak ingin mengambil resiko. Mereka semua mati, yang meskipun Tyler sudah bersujud-sujud memohon agar adiknya ditolong, Andy tetap menolak berbaik hati. Sehingga entah bagaimana nasib Kay sekarang. Andy membawa Tyler dan Ren menaiki sebuah lift cepat
menuju laboratorium Romulus yang berada di dasar stasiun untuk diperlihatkan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan penjelasan si robot melalui layar monitor, Ren dan Tyler jadi tahu jika saat ini koloni umat manusia sedang sekarat. Mau sampai kapan mereka terus bertahan dengan tubuh lemah dan rapuh itu? Mau sampai kapan umat manusia terus berpindah dari satu planet ke planet yang lain? Itulah landasan utama perusahaan Wayland didirikan setelah menemukan spesies makhluk luar angkasa yang disebut dengan Xenomorph. Perusahaan Wayland berambisi untuk menciptakan manusia dan generasi terbaru yang bisa tahan terhadap kondisi ekstrim seperti cuaca, suhu oksigen, panas, dingin, tahan penyakit dan tahan banting, tahan diledekin, tahan gunjingan tetangga, dan yang lain-lain. Menggunakan sampel Xenomorph alien-alien, para ilmuwan melakukan eksperimen untuk menciptakan serum yang dapat membuat, merubah, mentransformasi tubuh manusia mengalami peningkatan secara fisik dan kecerdasan. I've turned it into the miracle Mr. Wayland died searching for. Z01 contains the genome responsible. Hasilnya, inilah serum yang sedang dipegang oleh Andy, berisikan zat atau senyawa yang dapat mempercepat evolusi, sehingga orang yang disuntik serum tersebut akan mengalami peningkatan fisik evolusi yang cepat. Meskipun pada kenyataannya belum pernah diuji coba langsung pada manusia. Tugas baru Andy sekarang adalah membawa Ren dan Tyler keluar dengan selamat dari stasiun. Ia memberikan senjata api yang sebenarnya tidak untuk digunakan karena kita semua tahu darah alien akan berubah jadi asam yang bisa menimbulkan kebocoran stasiun. Sehingga senjata itu digunakan hanya untuk sebagai ancaman terhadap alien yang juga memiliki rasa takut. Tepat saat benturan tinggal 20 menit lagi, Andy dan kawan-kawan pun bergegas keluar melalui jalur lain yang ternyata sudah dipenuhi dengan materi hitam yang menjadikan tempat itu layaknya gua menyeramkan. Baru saja akan kembali ke atas menggunakan lift, Tyler tiba-tiba mendengar suara Kay, adiknya, dan langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Okay. Kay ternyata masih hidup dan sengaja ditempel pada dinding untuk dijadikan sebagai inang nantinya. Melihat kondisi yang sekarat, Andy sempat menawarkan serum tersebut untuk disuntikkan. Namun Ren penuh keraguan dan melarang Tyler melakukannya. Sesampainya di depan lift, Tyler terpaksa mengorbankan dirinya sendiri ketika satu alien akan menyerang Ren dan adiknya. Ia menjadi orang ketiga yang mati menyusul teman-teman yang lain. Andy juga diserang dari belakang yang membuat tubuhnya mengalami error sehingga Ren bergegas membawa naik ke dalam lift menuju ke lantai atas. Dalam perjalanan ke sana, Ren yang melihat Andy dari layar monitor pun jadi merasa kasihan dan tak tega jika harus meninggalkannya sendirian, sehingga Ren menyuruh Kay untuk pergi duluan sembari dititipkan serum tersebut. Setelah Ren turun menggunakan tangga, Kay sendiri mulai ketar-ketir dengan kondisi kehamilannya. Tak ingin situasi semakin buruk, Kay berinisiatif menyuntikkan satu serum ke dalam tubuhnya, berharap mengalami peningkatan fisik untuk membuatnya tetap hidup kembali. Dan yang sudah sampai di bawah, ia dengan cepat mengeluarkan modul atau chipset yang tertanam pada lehernya, di mana saat Andy sudah sadar, lagi-lagi timbul masalah ketika sistem gravitasi aktif, sehingga dengan fakta bahwa semua objek akan melayang dan bisa menjadi leluasa menembak semua alien tanpa harus takut mengalami kebocoran. Pesawat tiba di jalur lift, mereka hanya tinggal melompat dan akan meluncur dengan sangat cepat.
Namun karena satu alien berhasil meraih kaki Ren, ia pun harus tertinggal dengan Andy yang sudah meluncur duluan. Lepas dari alien, Ren lagi-lagi harus menghadapi masalah baru yang jauh lebih berat, yaitu ketika sistem gravitasi mati yang tentu saja akan membuatnya jatuh bebas. Dan inilah yang terjadi. Berkat Andy, Ren pun berhasil selamat dan mereka berhasil mencapai pesawat. Tepat saat stasiun akan mengalami benturan, Ren sudah lebih dulu berangkat dan berakhir sudahlah mimpi buruk ini. Dengan kapsul yang sudah ada di sana, Ren akhirnya bisa pergi ke planet Ivaga sesuai dengan cita-citanya. Sementara ia dan Kay akan tidur di kapsul Cryo. Andy sendiri akan dinonaktifkan sembari dicas menggunakan kabel Type-C. Namun baru saja di-off-kan, Ren harus menghadapi masalah baru ketika Kay melahirkan bayi pertamanya, yang ternyata efek dari senyawa yang ia suntikan merubah janinnya menjadi benih alien dalam bentuk telur yang langsung jatuh ke ruangan yang berada di bawah. Saat Ren memeriksanya ke bawah, telur itu sudah terbuka dengan isinya yang sudah tidak ada. Di saat yang sama, Andy akhirnya aktif secara otomatis dan menemukan Kay sedang kesakitan di samping kapsul, yang ketika ia menoleh ke belakang, tiba-tiba inilah The Offspring, spesies hibrida hasil dari pencampuran antara manusia dan alien, di mana makhluk ini langsung menyerang Andy dan menghabisi Kay, yang notabene adalah ibu kandungnya sendiri. Tak lama, muncullah Ren dengan senjata tabung pendinginnya. Alih-alih menyakitinya, justru malah Ren lah yang harus mengalami teror mengerikan ketika si Offspring berjalan mendekatinya. Lolos dari makhluk itu, Ren dengan cepat memakai baju astronot seiring dengan munculnya ide untuk mengeluarkan si makhluk menggunakan ruangan kargo. Di mana saat Ren sudah turun ke bawah dan masih melakukan serangkaian prosedur pelepasan, si makhluk ternyata menyusul duluan dan langsung menghantam Ren hingga terlempar. Melihat zat asam yang berada dalam telur, Ren pun terpikir untuk memanfaatkannya, dan inilah yang terjadi. Setelah semuanya benar-benar berakhir, Ren pun langsung masuk ke dalam kapsul dengan Andy yang masih dalam mode off alias mati, di mana Ren berjanji akan memperbaikinya ketika nanti sudah sampai di planet Ivaga yang selama 9 tahun perjalanan menuju ke sana. Dan film pun selesai.